Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Ketika Bung Karno Bangkit Kembali, karya Pendeta Dr. Andal Ismail dari seri buku Selamat Bercinta terbitan BPK Gunung Mulia. Kata Bung Karno, masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Kalimat-kalimat Bung Karno yang dikutip dengan penggal dalam bab ini diucapkan dalam pidato yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945 di rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalimat tadi langsung menunjukkan kenyataan bahwa dari dulu orang-orang Indonesia sudah menganut banyak macam agama, bahwa pidato tadi hanya menyebut 3 macam. Tentulah itu hanya sekedar contoh. Tidak mungkin dalam pidato itu satu demi satu dari puluhan macam agama atau keyakinan religius disebut, dan apakah itu berarti bahwa penganut keyakinan apapun leluasa mengamalkan agamanya? Bung Karno menegaskan dalam kalimat lanjutannya, hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Itu berarti tiap orang leluasa untuk beragama sesuai pilihannya dan leluasa menjalankan agamanya. Apa artinya leluasa? Leluasa berarti tidak dirintangi, tidak dipersulit, dan tidak dihentikan. Leluasa berarti lapang dan bebas. Bagaimana cara leluasa itu bisa terlaksana? Kalimat lanjutan Bung Karno menjelaskan, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tidak egoisme agama. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadapan. Apakah yang cara berkeadapan itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Apa maksud Bung Karno dengan kata-kata itu? Berkebudayaan artinya mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju. Beradab artinya telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya dan punya kebaikan budi pekerti. Kebalikan dari beradab ialah biadab, egoisme. Agama artinya dominan dan mau menang sendiri, memberlakukan keyakinan dan peraturan agama kita terhadap penganut agama lain, dan hanya memperhitungkan keberadaan agama kita sendiri. Lalu Bung Karno membulatkan semua pengertian itu dalam kalimat ialah hormat menghormati satu sama lain. Supaya tidak menimbulkan salah tafsir, Bung Karno menjabarkan, marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Dengan sebutan apakah kita menamai prinsip ketuhanan yang beradab dan yang saling hormat menghormati ini? Bung Karno berkata, hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu namanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Keyakinan religius, kepercayaan dan agama mana yang mendapat tempat dalam negara yang berasas ketuhanan yang Maha Esa ini? Bung Karno melanjutkan, disinilah dalam pengakuan asas yang kelima ialah saudara-saudara segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya, bukan hanya beberapa agama tertentu, melainkan juga semua agama. Semua agama, apapun kepercayaan, aliran dan ajarannya, dihormati dan diperlakukan sama. Hormat menghormati seperti itulah juga yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika di 1 Korintus pasal 12. Ia menggambarkan gereja, baik gereja lokal maupun gereja universal, adalah tubuh Kristus. Tubuh itu bisa berfungsi karena justru keanggotaan tubuh itu bersifat majemuk, yaitu terdiri atas berbagai macam anggota yang berbeda-beda sehingga bisa saling melengkapi. Tulis Paulus, seandainya seluruh tubuh ini menjadi mata saja, bagaimanakah tubuh itu dapat mendengar? Atau kalau seluruh tubuh itu menjadi telinga saja, bagaimana tubuh itu mencium? Supaya berfungsi ampuh, anggota-anggota tubuh itu perlu saling menghargai, bukan saling merintangi dan menyingkirkan, melainkan saling membantu dan memerlukan. Anggota tubuh yang lemah dan kecil pun dihargai sama, dan tulis Paulus, sebaiknya anggota-anggota tubuh yang dianggap lemah itu kita perlukan sekali, dan anggota-anggota yang dianggap kita begitu berharga justru adalah anggota-anggota yang kita berikan lebih banyak penghargaan. Tidak ada anggota tubuh yang lebih berkuasa dan lebih berhak. Semua sama tinggi dan sama rendah. Anggota-anggota tubuh bukan saling mengalahkan dan saling menaklukkan, melainkan saling bekerja sama. Itulah syarat mutlak yang tercipta kesatuan, tulis Paulus. Dengan demikian tubuh itu tidak terbagi-bagi, masing-masing anggota memperhatikan satu sama lain. Kalau satu anggota menderita, semua anggota lainnya menderita juga. Kalau satu anggota dipuji, semua anggota lainnya turut bergembira. Tampak persamaan jiwa antara Rasul Paulus dan Bung Karno. Rasul Paulus mewanti-wanti agar kita bergereja dengan cara saling menghormati, dan Bung Karno pun mewanti-wanti agar kita beragama dengan cara saling menghormati. Dengan cara penuh kesungguhan, Bung Karno berpesan agar kita menjalankan agama dengan cara yang berkeadaban. Lalu ia menegaskan apakah cara yang berkeadaban itu ialah hormat menghormati satu sama lain. Pidato Bung Karno yang diangkat dalam renungan ini hanya bagian yang berbicara tentang pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa. Padahal pidato itu juga berbicara tentang sila-sila yang lain. Sila-sila atau dasar-dasar itu bukan lahir dalam satu hari saja, melainkan sudah digumuli oleh Bung Karno sejak lama. Katanya, berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. 5 dasar yang digumuli oleh Bung Karno, itulah yang sekarang kita sebut Pancasila. Puluhan tahun kemudian, pada suatu subuh, Bung Karno bangkit kembali. Ia menjema di atas puncak Gunung Gede. Dengan bangga ia menatap ke arah Merauke di timur, lalu ke arah Sabang di barat. Bukan main, begitu luas, sangat indah, menakjubkan Indonesia. Sudah merdeka, ia meneteskan air mata haru. Lalu Bung Karno turun ke lereng. Dalam sekejap ia sudah ada di suatu desa. Di lapangan ia melihat banyak siswa
dan pegawai negeri tegak berdiri dalam barisan yang rapi. Di acara apa ini? Jawabnya, ini hari lahir Pancasila. Bung Karno langsung berdiri tegak di baris paling belakang. Dengan suara gagah Bung Karno itu mengikrarkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung Bung Karno menangis terseduh-seduh supaya jangan ditonton orang. Ia cepat-cepat keluar dari lapangan. Ia terus menangis haru. Itu dia, Pancasila. Aku gumuli, dia bertahun-tahun selama aku dibuang oleh pemerintah kolonial. Tiba-tiba Bung Karno berhenti melangkah. Apa ini? Mengapa masjid rusak? Jendela-jendela kaca pecah semua. Pintu-pintu kayu dikapak. Mengapa? Seorang ibu malu-malu menjawab, kuring oge kirang ngartos ya teh masjid Syiah. Katanya ajarannya sesat, jadi diobrak-abrik. Di desa Sukasiun malahan masjid Ahmadiyah dibakar dan penganutnya dibacok. Bung Karno terkejut, kok begitu? Di zaman kolonial saja Syiah dan Ahmadiyah dihormati. Bukankah Pancasila itu beragama secara beradab? Dalam sekejap Bung Karno sudah ada di Bogor. Wah, bisingnya kendaraan. Loh, apa itu? Orang-orang berdiri di pinggir jalan, berteduh di bawah payung sambil bernyanyi hikmat. Seorang pedagang sirup menjawab, iyo mah parantos biasa, gerejanya disegel, jadi ibadahnya di pinggir jalan. Bung Karno bingung, loh bukankah dengan Pancasila kita sepakat tiap agama leluasa membangun rumah ibadahnya? Dengan wajah yang sedih dan kepala menunduk, Bung Karno berjalan ke arah lereng Gunung Gede. Hari sudah maghrib, ia terus bergumam, mati-matian aku memperjuangkan kemerdekaan, susah-susah aku menggumuli Pancasila. Apa sekarang Pancasila diamalkan atau cuma diikrarkan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat melihat kata-kata yang bijak dari Bung Karno. Biarlah kami bisa menghayati makna dari Pancasila tersebut. Amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal.
kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup.